Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serli Fadila dengan NIM 1914070099 dari kelas PGMIC. Tujuan dari membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah metodologi pendidikan. Tugas ini adalah mereview tugas pada pertemuan minggu kedua sampai minggu ke-14. Selamat menyaksikan. Materi selanjutnya adalah masalah-masalah pembelajaran. Yang pertama, masalah pada PJJ daring dan luring. Permasalahan dari siswa mengenai PJJ daring, di antaranya, siswa tidak bisa mengikuti PJJ daring dengan baik. Penyebabnya adalah kendala jaringan. Akibatnya, penguasaan konsep siswa rendah. Solusinya adalah siswa mencari sinyal. Kemudian siswa pergi ke tempat temannya untuk menanyakan tugas yang tertinggal atau materi pembelajaran yang kurang dipahami. Siswa mencari bahan-bahan pembelajaran di YouTube yang terkait dengan materi. Permasalahan selanjutnya adalah penyebab permasalahan selanjutnya adalah siswa tidak memiliki perangkat pembelajaran daring yang memadai. Akibatnya, jika penguasaan konsep siswa rendah, maka daya saing Indonesia menjadi menurun. Solusinya adalah siswa menyediakan perangkat untuk pembelajaran daring, membuka donasi, kemudian menyediakan dana gawai, dana BOS untuk gawai. Permasalahan selanjutnya dari guru yaitu belajar daring tidak efektif. Kemudian guru kesulitan dalam menyiapkan pembelajaran daring. Materi IPA tidak bisa disampaikan secara tuntas. Penyebab dari permasalahan ini adalah guru belum handal menggunakan aplikasi yang berbau dengan teknologi. Guru tidak bisa melihat kegiatan siswa dengan leluasa. Kemudian kendala jaringan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Akibatnya adalah pembelajaran menjadi tidak efektif, pembelajaran terganggu, tujuan pembelajaran tidak tercapai, nilai siswa tidak menggambarkan hasil yang sebenarnya. Solusinya adalah guru diberikan pelatihan untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Dalam rangka melaksanakan PJJ daring menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik. Permasalahan dari orang tua adalah pelaksanaan PJJ daring memberatkan orang tua. Penyebab masalahnya adalah orang tua tidak bisa menemani anak belajar 24 jam karena tidak paham materi atau membantu mengerjakan PR. Kesulitan ekonomi untuk membeli paket data internet. Pekerjaan orang tua yang membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga tidak bisa menemani anaknya dalam belajar. Akibatnya adalah tugas anak kurang maksimal. Solusinya adalah guru, siswa, dan juga orang tua harus menjalin komunikasi yang lancar. Selanjutnya, sosialisasi pembelajaran daring harus disampaikan kepada orang tua agar orang tua paham. Selanjutnya, menggunakan jasa bimbel atau les privat. Selanjutnya adalah permasalahan PJJ luring dari siswa. Pembelajaran luring tidak menyenangkan bagi siswa. Kemudian, siswa sulit memahami materi yang telah diajarkan oleh guru selama pembelajaran luring. Selanjutnya adalah belum mampu menerapkan protokol kesehatan yang baik. Penyebab dari permasalahan ini adalah siswa harus menunggu antrian dari kunjungan guru. Siswa cepat bosan karena metode yang digunakan terpusat pada guru. Dalam pengerjaan tugas tidak ada yang membimbing dalam pembuatan tugas. Selanjutnya, keterbatasan orang tua untuk membeli masker ataupun protokol kesehatan lainnya. Akibatnya adalah siswa tidak mengerjakan tugas. Kemudian sebagian siswa mengerjakan tugas dengan asal. Kurangnya pemahaman konsep dari siswa. Solusinya adalah memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat walaupun dalam pembelajaran luring.
Kemudian, menerapkan metode pembelajaran yang bersifat berbasis masalah. Menyampaikan materi yang langsung bisa dipraktekkan di lingkungan siswa. Pihak sekolah menyediakan masker untuk PJJ luring. Permasalahan PJJ luring dari guru adalah pembelajaran luring tidak efektif. Guru kesulitan dalam membagi antara pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Guru banyak memberikan tugas dibandingkan memberikan materi. Penyebabnya adalah keterbatasan waktu. Tidak semua pembelajaran dapat diajarkan secara berurutan dan rinci. Pendidik membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga dalam mengajarkan PJJ luring ke rumah-rumah siswa. Kesulitan transportasi menuju ke rumah siswa. Akibatnya adalah proses belajar mengajar tidak akan terlaksana secara mantap dan baik. Kemudian terjadi kesenjangan sosial. Nilai yang diperoleh siswa adalah nilai yang tidak sebenarnya. Solusinya adalah pembelajaran dilaksanakan secara luring dalam kelas konvensional, membagi jadwal secara merata, mengumpulkan siswa yang rumahnya tempat tinggalnya berdekatan, membagi siswa dalam kelompok. Selanjutnya adalah keterampilan abad 21. Permasalahan yang muncul adalah kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Kemudian, kesulitan siswa dalam mengoneksi informasi yang telah diberikan oleh guru. Solusinya adalah melatih siswa dengan menggunakan soal-soal berbasis HOTS. Kemudian, mengembangkan soal-soal dengan penerapan mengembangkan keterampilan. Selanjutnya adalah permasalahan pada berpikir kritis, yaitu lingkungan tidak kondusif, siswa takut terhadap resiko, kurang optimis, kurang peka terhadap lingkungan, tidak tekun dalam berlatih. Solusinya adalah hargai semua pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh siswa. Tunjukkan kepada siswa bahwa semua gagasannya itu bernilai dan bermakna. Berikan semua kesempatan pada siswa tanpa mengancam siswa. Selanjutnya adalah permasalahan pada komunikasi. Kurangnya literasi pada peserta didik, pertumbuhan ekonomi global, terjadinya kesenjangan ekonomi, terjadinya kesenjangan pendidikan. Solusinya adalah siswa harus mengasah kemampuan keterampilannya. Siswa harus ditugaskan untuk memecahkan masalah secara kolaboratif, menjadikan komunikasi sebagai hal yang penting bagi siswa. Permasalahan selanjutnya adalah literasi. Rendahnya literasi membaca yang berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, tingginya angka drop out, tingginya angka putus sekolah. Solusinya adalah selanjutnya adalah permasalahan pada kolaboratif. Siswa kurang bekerja sama, siswa tidak menghargai pendapat temannya, siswa kurang menangkap pembelajaran dari sekolah. Solusinya adalah guru harus terus memantau apa yang dikerjakan oleh siswa. Guru banyak mendampingi serta memberikan perhatian khusus kepada siswa. Guru mengajarkan siswa untuk membuat catatan. Guru mengadakan tanya jawab untuk membangkitkan interaksi antar siswa. Selanjutnya adalah permasalahan mengenai literasi bahasa, yaitu minimnya literasi bahasa yang erat kaitannya dengan tingginya angka kemiskinan, tingginya angka drop out, tingginya angka putus sekolah. Solusinya adalah guru dan pemerintah harus menggalakkan gerakan literasi di sekolah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi pentingnya literasi ini di dalam kehidupan. Sekolah hendaknya menyediakan artefak literasi. Selanjutnya adalah literasi matematika. Kesulitan siswa dalam menjawab soal PISA. Kemampuan siswa dalam literasi matematika sangat rendah. Kesulitan siswa dalam menerjemahkan model soal ke dalam matematika. Solusinya adalah guru membiasakan siswa untuk menjawab soal-soal matematika soal PISA. Guru menjadikan persoalan matematika menjadi persoalan kehidupan yang dekat dengan siswa. Siswa harus teliti dalam pembelajaran matematika. Siswa sebelum memulai pembelajaran. Permasalahan literasi sains, yaitu
Rendahnya kemampuan literasi sains di Indonesia. Rendahnya kecakapan guru dalam mengajar. Solusinya adalah pemerintah dan guru bekerja sama untuk mengadakan sumber daya dan sarana pembelajaran yang mencukupi. Guru kembali mengikuti pelatihan-pelatihan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, serta aktif dan kreatif. Mengubah paradigma pendidikan hari ini yang hanya mengutamakan hafalan. Selanjutnya adalah permasalahan dalam PISA, yaitu rendahnya peringkat Indonesia dalam PISA 2021, yaitu peringkat 62 dari 70 peserta. Solusinya adalah dukungan dalam bentuk ketersediaan bahan ajar, buku, jaringan internet, dan keterampilan guru. Kemudian permasalahan lainnya adalah literasi matematika dan literasi sains Indonesia masih rendah. Rendahnya kualitas guru dalam mengajar. Siswa belum mengerti apa itu soal HOTS dan seperti apa itu soal HOTS dalam pengerjaannya. Solusinya adalah pemerintah harus menyediakan pelatihan bagi guru agar bisa mengajar dengan kemampuan soal dengan kategori HOTS. Selanjutnya adalah permasalahan dalam TIMSS, yaitu rendahnya pengetahuan siswa dalam matematika dan sains. Siswa hanya menerima informasi dari guru. Siswa tidak terlibat dalam konstruksi pengetahuannya. Solusinya adalah kebijakan merdeka belajar. Memilih strategi pembelajaran dengan keleluasaan pada peserta didik yang mengonstruksi pengetahuan dari interaksi yang dilakukan oleh siswa. Guru dapat menggunakan mode MEAS untuk memecahkan masalah dunia secara nyata dengan kompleks. Selanjutnya adalah permasalahan pada generasi Z. Gen Z sibuk dengan gadget, sekolah menjadi lalai, gaya kehidupan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, kurangnya kemampuan guru dalam menggerakkan minat belajar siswa, sikap yang berbeda kepada individu lainnya. Solusinya adalah Gen Z harus sering beradaptasi dengan manusia lain. Guru harus memahami karakteristik Gen Z agar bisa mengajar Gen Z dengan baik. Harus bisa membagi waktu. Orang tua harus selalu mengawasi anaknya, membatasi untuk bermain gadget, merubah gaya hidup ke arah yang lebih baik. Permasalahan pada Gen Alpha adalah terjadinya kesenjangan antara guru dan siswa, yaitu usia terpaut yang sangat jauh, dan kelahirannya yaitu ada pada generasi digital dan generasi yang sudah kuno. Mayoritas guru tidak mengenal atau tidak mengetahui karakteristik dari Gen Alpha. Solusinya adalah guru melakukan penanaman karakter, guru lebih mengenal siswa, guru mencari tahu kembali karakteristik Gen Alpha tersebut. Permasalahan pada generasi digital yaitu penyalahan teknologi seperti menjadi hacker. Remaja banyak mengakses pornografi, aktivitas seksual pranikah, dan penyimpangan seksual yang terjadi di mana-mana. Aktivitas seksual secara daring, menulis perkataan kasar atau tidak pantas di sosmed. Solusinya adalah membimbing peserta didik untuk memiliki penanaman karakter, membatasi penggunaan gadget, memiliki kapabilitas atau kecakapan dalam penggunaan internet, memberikan psikoedukasi, memberikan sex education kepada generasi digital. Orang tua harus selalu mendampingi anak dalam bermain gadget ataupun mengakses internet, menyaring informasi yang didapat di dalam internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah KPS, keterampilan proses sains. Guru belum siap dalam teknik penanaman keterampilan proses sains. Masih rendahnya KPS sains. Pemerintah menyediakan pelatihan bagi guru-guru mengenai KPS. Guru dituntut untuk merancang pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan KPS, melengkapi bahan dan melakukan percobaan sesuai dengan KPS. Selanjutnya adalah permasalahan pada tematik terpadu. Kesulitan guru dalam membuat portofolio pada pembelajaran tematik terpadu. Ketidakpahaman orang tua dan siswa serta guru dalam pembelajaran tematik terpadu. Kecenderungan terpaku kepada kurikulum KTSP. Solusinya adalah pemerintah harus giat untuk mengadakan sosialisasi pembelajaran tematik terpadu ini kepada sekolah-sekolah. Guru harus mengikuti kembali pelatihan-pelatihan mengenai
pelaksanaan kurikulum 2013 ini. Selanjutnya adalah permasalahan dalam Teams, yaitu rendahnya pengetahuan siswa dalam matematika dan sains. Siswa hanya menerima informasi dari guru. Siswa tidak terlibat dalam konstruksi pengetahuannya. Solusinya adalah kebijakan merdeka belajar. Memilih strategi pembelajaran dengan keleluasaan pada peserta didik yang mengonstruksi pengetahuan dari interaksi yang dilakukan oleh siswa. Guru dapat menggunakan mode MEAS untuk memecahkan masalah dunia secara nyata dengan kompleks. Selanjutnya adalah permasalahan pada generasi Z. Gen Z sibuk dengan gadget, sekolah menjadi lalai, gaya kehidupan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, kurangnya kemampuan guru dalam menggerakkan minat belajar siswa, sikap yang berbeda kepada individu lainnya. Solusinya adalah Gen Z harus sering beradaptasi dengan manusia lain. Guru harus memahami karakteristik Gen Z agar bisa mengajar Gen Z dengan baik. Harus bisa membagi waktu. Orang tua harus selalu mengawasi anaknya, membatasi untuk bermain gadget, merubah gaya hidup ke arah yang lebih baik. Permasalahan pada Gen Alpha adalah terjadinya kesenjangan antara guru dan siswa, yaitu usia terpaut yang sangat jauh, dan kelahirannya yaitu ada pada generasi digital dan generasi yang sudah kuno. Mayoritas guru tidak mengenal atau tidak mengetahui karakteristik dari Gen Alpha. Solusinya adalah guru melakukan penanaman karakter, guru lebih mengenal siswa, guru mencari tahu kembali karakteristik Gen Alpha tersebut. Permasalahan pada generasi digital yaitu penyalahan teknologi seperti menjadi hacker. Remaja banyak mengakses pornografi, aktivitas seksual pranikah, dan penyimpangan seksual yang terjadi di mana-mana. Aktivitas seksual secara daring, menulis perkataan kasar atau tidak pantas di sosmed. Solusinya adalah membimbing peserta didik untuk memiliki penanaman karakter, membatasi penggunaan gadget, memiliki kapabilitas atau kecakapan dalam penggunaan internet, memberikan psikoedukasi, memberikan sex education kepada generasi digital. Orang tua harus selalu mendampingi anak dalam bermain gadget ataupun mengakses internet, menyaring informasi yang didapat di dalam internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah KPS, keterampilan proses sains. Guru belum siap dalam teknik penanaman keterampilan proses sains. Masih rendahnya KPS sains. Pemerintah menyediakan pelatihan bagi guru-guru mengenai KPS. Guru dituntut untuk merancang pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan KPS, melengkapi bahan dan melakukan percobaan sesuai dengan KPS. Selanjutnya adalah permasalahan pada tematik terpadu. Kesulitan guru dalam membuat portofolio pada pembelajaran tematik terpadu. Ketidakpahaman orang tua dan siswa serta guru dalam pembelajaran tematik terpadu. Kecenderungan terpaku kepada kurikulum KTSP. Solusinya adalah pemerintah harus giat untuk mengadakan sosialisasi pembelajaran tematik terpadu ini kepada sekolah-sekolah. Guru harus mengikuti kembali pelatihan-pelatihan mengenai pelaksanaan kurikulum 2013 ini.